penyebabnya apa mereka sampai bisa buat video seperti itu. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya. Amin. Baiklah pemirsa, di video kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat berita terkini ya, bahwasanya pelaku atau tersangka ya video parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya telah pun tertangkap. Bahkan pelakunya itu adalah 2 orang anak di bawah umur. 1 orang anak berumur 11 tahun yaitu ada di Sabah, dan 1 orang lagi berumur 16 tahun ada di Cianjur. Nah, bagaimana mereka ini bisa berkomunikasi? Jadi saya akan menampilkan di layar. Kita akan melihat informasi langsung dari Polri ya, kepolisian di Indonesia sana. Jadi saya nggak perlu banyak berbicara, mari kita saksikan aja secara langsung ya. Saya akan memutarkan di layar. Oke. Dari PDRM berhasil mengamankan 1 orang laki-laki ya, itu yang inisialnya NJ, itu umurnya 11 tahun. Ini warga negara Indonesia, ada di Sabah, Malaysia. Gitu. Kenapa NJ umur 11 tahun ada di sana? Karena NJ ini mengikuti orang tuanya yang bekerja sebagai TKI ya. Oke, jadi di Sabah anak itu berumur 11 tahun. Nah, kenapa dia bisa di Sabah? Dia ikut orang tuanya tinggal di Sabah ya, karena orang tuanya seorang TKI. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Yaitu sebagai driver di salah satu perusahaan perkebunan di Sabah, Malaysia di sana. Kemudian setelah mengamankan seorang laki inisial NJ tadi, dari polisi Malaysia tentunya melakukan pemeriksaan ya, atau mencari informasi daripada tersangka, daripada NJ tadi yang diamankan gitu. Memang dari NJ keterangannya bahwa untuk yang di channel My ASEAN itu ya. Oke. Jadi orang tua si NJ ini ya, yang berumur 11 tahun yang di Sabah itu bekerja sebagai driver di sebuah perkebunan. Oke, kita lanjut. Yang tadi malam diamankan ya, atau ditangkap ya, karena sudah tersangka kita tangkap itu di Cianjur oleh penyidik Cyber Barreskrim gitu ya. Jadi inisialnya ada MDF. Ini juga umurnya 16 tahun. Jadi dua-duanya di bawah umur ini. Jadi MDF ini nama asli. Tetapi di dunia maya itu namanya adalah Faiz Rahman Simalungun ini. Faiz Rahman Simalungun, di dunia maya namanya dia. Tapi aslinya namanya adalah MDF itu. Dan orang kalau melihat dengan nama itu kan berarti marga di Sumatera Utara. Ternyata dia adalah orang Cianjur. Tadi malam kita tangkap di rumahnya, dan dia adalah kelas 3 SMP ya. Oke. Jadi pelaku yang kedua yang ada di Cianjur bernama MDF ya. Tetapi
nama samarannya di media sosial itu adalah siapa tadi yang ada si Malungunnya. Situ yang saya sakitnya, ya kan? Apa motif dia membuat nama si Malungun itu? Oke, jadi kita lanjut aja deh. Kita lanjut. Bahwa antara NC yang di Sabah ya, kemudian dengan MDF yang ada di Cianjur ini adalah berteman. Dalam dunia maya berteman. Dia sering komunikasi, ya, marah-marah sering, gitu. Kemudian karena MDF ini kemudian membuat di kanal YouTube itu Indonesia Raya Instrumental Parodi dan Lirik Video, ya, dengan menggunakan nama NC itu ya. Jadi MDF ini membuat, ya, kemudian juga menggunakan nama NC, kemudian yang di tag lokasinya di Malaysia, menggunakan nomor Malaysia itu. Akhirnya kan yang dituduh NC. Akhirnya NC marah ini. NC itu marah sama MDF. Nah, salahnya NC ini membuat lagi kanal YouTube gitu. Oke, jadi di sini MDF itu membuat sebuah channel ya kan. Nah, MDF dengan NJ ini sudah berteman lama lah ya kan, tapi melalui media sosial. Nah, karena mungkin ada pertengkaran ya, kita nggak tahu juga apa pertengkarannya, karena saya tidak mau berasumsi ya pemirsa ya kan, karena polisi sendiri tidak memberitahukan apa penyebab mereka bertengkar. Nah, jadi si MDF ini yang di Cianjur ini membuat satu channel di mana di situ nama, nomor telepon ya kan, dan lokasinya di Malaysia, dan dia memakai nomornya si NJ ini yang ada di Malaysia begitu ya kan. Jadi si NJ ini marah, dia juga buat channel lagi untuk membalas si MDF. Oke, kita lanjut ya. Bahwa untuk MDF ini yang ada di Cianjur umur 16 tahun ini juga akan kita bawa orang tuanya juga ikut dan menjelaskan bahwa sejak umur 8 tahun ya, umur 8 tahun MDF ini sudah diberikan orang tuanya handphone gitu ya. Jadi umur 8 tahun ini yang bersangkutan sudah belajar bagaimana dia menggunakan handphone. Terus kemudian dia juga paham bagaimana dia itu mengelabui ya. Bagaimana nanti seandainya nanti ada petugas, nanti saya apel ketahuan, dia sudah bisa ini. Dia sejak mendalami di umur 8 tahun ini sampai umur 11 tahun. Dan juga bagaimana membuat nama akun palsu. Umur 8 tahun loh. Dia lakukan semuanya ini. Jadi dia belajar bagaimana biar dia itu tidak, kalau ada pelanggaran pidana, dia tidak terdeteksi. Jadi orang tuanya mengatakan, orang tuanya juga sudah disiasat ya, sudah ditanya, sudah disiasat. Nah, orang tuanya mengatakan si MDF ini sudah diberikan handphone dari umur 8 tahun. 8 tahun pemirsa. Saya waktu umur 8 tahun itu, saya mainnya adu ayam aja, adu ayam ya kan, adu kata ya kan. Ini umur anak 8 tahun, umur segini, umur 8 tahun udah bisa mikirin yang begitu ya kan. Luar biasa ya kan. Nah, jadi dari pendapat saya ya, anak yang umur 16 tahun dengan umur 11 tahun, penyebabnya apa mereka sampai bisa buat video seperti itu? Umur 16 tahun itu cukup dewasa ya, sudah cukup dewasa ya kan. Tapi sangat menariknya, dia bisa
mengedit sebegitu, bisa memikirkan kata-katanya itu, ya kan? Apa ada udang di bale bakwan? Oke, jadi kita biarkan, kembali lagi, biarkan polisi membuat siasat berikutnya, ya kan? Kita jangan ambil posisi untuk berasumsi lebih lagi mendahului polisi. Biarkan polisi yang membuat kerja. Jadi di sini intinya ya, poinnya, alangkah bagusnya kita sebagai orang tua, jika kita ingin memberikan anak kita ponsel, handphone ya, gadget ya kan, tolong dikontrol, dipantau ya, diambil tindakan ya, seperti oke, 1 jam bisa main handphone. Tetapi pastikan Anda juga di situ. Jangan Anda kasih handphone 24 jam, 12 jam, maka terjadilah seperti ini. Barangkali, mungkin orang tuanya tidak tahu kalau anaknya membuat video seperti ini. Saya bilang mungkin ya. Nah, jadi untuk pelajaran orang tua juga, tolong batasilah anak kita untuk bermain handphone, ya kan? Umur 11 tahun loh dengan 16 tahun. Wah. Nah, kalau udah di bawah umur seperti ini, apa tindakan pemerintah? Ya kan? Oke, jadi di sini saya tadi nemukan video saya yang sebelumnya. Begini, ada satu, saya nggak tahu ini komentar dari orang Indonesia atau orang Malaysia, tetapi saya baca dari bahasanya ini, dari tulisannya ini sepertinya orang Indonesia ya, mungkin ya kan. Nah, di sini ada Online Channel, dia tulis begini, dari kasus parodi bermula sampai sekarang aku nggak pernah lihat media Malaysia keluarkan berita soal lagu parodi Indonesia. Ternyata Malaysia sangat jaga privasi kedua negara agar enggak diperbesarkan, maksudnya ya. Nah, saya sudah bilang di video sebelumnya ya, media di sini tidak mau membuat berita yang belum pasti. Dan itu menjadi sebuah pelajaran ya untuk media di mana saja. Jangan kita membuat suasana semakin panas kalau belum beritanya pasti sekali ya. Yang beritanya belum sah, ya kan? Itu akan membuat suasana semakin panas. Dan saya menemukan lagi di komentar di video saya, ini adalah suara dari rakyat Malaysia, orang Malaysia, untuk semua orang Indonesia yang pernah mengatakan bahwa pelaku itu adalah orang Malaysia. Ya, siapa saja? Dari Salahuddin Majid. Beliau menuliskan seperti ini. Aku berharap pemerintah Indonesia memohon maaf di atas segala salah paham dan fitnah dari netizen Indonesia berkenaan parodi lagu Indonesia, berkenaan parodi lagu Indonesia Raya itu jangan ditangguh. Jika negara Indonesia bermaruah, sila lakukan permohon maaf. Nah, jadi untuk para netizen yang pernah mengecam, ya kan, memfitnah ya kan, dengan menuliskan komentar-komentar yang pedas sekali, komentar yang parah sekali untuk Malaysia, kalian minta maaf lah. Bahkan media-media yang di Indonesia, kalian minta maaf deh sama negara Malaysia, karena kalian sudah memburukkan nama Malaysia. Seluruh dunia lo tahu ini.
seluruh dunia sudah menonton, ya kan? Jadi untuk pelajaran untuk semuanya, jangan pernah percaya dengan berita hoax selagi aparat polisi, ya, pemerintah sendiri juga, aduh nggak tahu deh ya. Kalau belum polisi yang ngomong ya, kita nggak usah mendahului mereka deh, ya kan? Biarkan kalau mereka sudah mengeluarkan statement, kita hanya jadi penonton saja. Nggak usah menjadi orang terdepan yang mau serang, bukan menyelesaikan masalah ya. Oke, jadi itu saja untuk saya, untuk dari saya untuk pemirsa semua. Diambil positifnya, yang negatif tolong buang. Dan tolong komentar yang baik-baik ya. Ingat ya, segala ketikan Anda itu dan segala apa yang Anda ucapkan bisa menjadi bisa menjadi sebuah, mulutmu adalah harimaumu, tanganmu adalah harimaumu. Oke, jadi itu saja untuk hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Saya mengucapkan mohon maaf jika saya ada tersalah perkataan. Dan kita berjumpa lagi. Bye-bye.